warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 7 ingin mendiskusikan etos kerja sebagai wujud amal soleh dengan mata kuliah pendidikan agama Islam. Peserta kita yaitu ada pertama ada saya Satrio Maulana dengan NIM 1707 6250. Lalu ada saya yaitu Naila Rizky Kamila dengan NIM 17156251 itu dari pendidikan. Lalu saya Martina Kalsita dari Prodi Akuntansi dengan NIM 17026255155. Dan saya sendiri, Salsabila Indri Nur Fadila, dengan NIM 17016255141 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan outline atau daftar isi tentang bab etos kerja sebagai wujud amal soleh. Jadi nantinya kita ini akan bahas apa aja sih? Yaitu yang pertama ada etos kerja menurut Islam, yang kedua ada kewirausahaan dan kemandirian dalam Islam, dan yang ketiga ada konsep etika profesi Islami, yang keempat ada makna dan implementasi amal soleh, yang kelima ada konsep kerjasama, kemitraan, dan persaingan sehat, dan yang terakhir yaitu titik temu antara amal soleh dan profesionalitas. Dimulai dari yang pertama terlebih dahulu dari pendahuluan. Teman-teman pernah mikir nggak sih kenapa Islam itu menekankan pentingnya bekerja? Kenapa kerja dianggap ibadah bukan hanya untuk cari uang? Ya, itu terjadi karena sejatinya manusia memiliki berbagai kebutuhan hidup yang harus dipenuhi melalui kerja dan usaha. Bukan hanya doa semata, Islam menekankan pentingnya etos kerja sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai sikap malas. Oh iya, bekerja dalam Islam itu dipandang sebagai amal soleh loh, yaitu upaya memenuhi kebutuhan dunia tanpa melupakan persiapan akhirat. Oke, boleh di next. Nah, hal ini sejalan dengan firman-Nya Allah yaitu dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis sholatu fantasimu fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, apabila sholat Jumat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Di mana dalam surat Al-Jumu'ah ini dijelaskan bahwa setelah sholat, umat Islam diperintahkan untuk bertebaran di muka bumi mencari rezeki yang halal sambil tetap mengingat Allah. Dengan demikian, etos kerja seorang muslim bukan sekedar mencari harta, tetapi juga untuk meraih kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi hamba yang produktif serta seimbang antara dunia dan akhirat. Lanjut ke topik yang pertama, yaitu etos kerja menurut Islam. Etos kerja sendiri dalam Islam dapat didefinisikan sebagai sikap kepribadian seorang muslim yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan hanya untuk memuliakan dirinya saja, melainkan juga sebagai suatu manifest dari amal soleh. Sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, melainkan sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah yang mulia, yang menjadikan dirinya sebagai sosok yang dapat dipercaya, menampilkan dirinya sebagai manusia yang amanah, dan menunjukkan sikap pengabdian. Lalu seseorang itu bekerja tidak hanya ya bekerja doang, tetapi seseorang bekerja itu sebagai bentuk rasa syukur dan juga orientasi pada dunia dan akhirat.
Bagaimana sih bekerja sebagai wujud rasa syukur? Bekerja sebagai wujud rasa syukur itu seorang muslim bekerja sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat sehat, waktu, dan kesempatan yang Allah berikan. Jadi bukannya bermalas-malasan, tetapi kita diberi nikmat sehat, diberi tubuh yang lengkap, kesehatan yang waras, semuanya itu adalah tujuannya supaya kita berproduktif dan bisa bermanfaat di dunia ini. Yang kedua itu berorientasi pada dunia dan akhirat. Bekerja tidak hanya untuk kesenangan dunia, tapi juga untuk mencari ridha Allah. Dengan kata lain, pekerjaan ini bisa menjadi ladang amal soleh bagi seorang muslim. Lalu karakter apa aja sih yang harus dipunyai atau yang harus dimiliki? Yang pertama ada al-qawi, yang itu artinya kuat, kompeten, dan bisa diandalkan. Yang kedua ada al-amin, itu jujur, amanah, dan dapat dipercaya. Jadi kita ini bekerja itu harus memiliki karakter utama ini. Kayak kita harus bisa kompeten, kita harus bisa diandalkan dalam pekerjaan, gak cuma males-malesan kayak bekerja ya udah sekedar bekerja, tetapi kita juga harus bisa diandalkan. Yang al-amin, kita juga harus menjadi manusia bekerja dengan perasaan jujur dan amanah, dimana kalau kita dipercayai untuk menjadi bagian ini, kita melaksanakan amanahnya dengan benar. Tuh. Dan yang terakhir, sikap-sikap yang harus dimiliki sebagai seorang pekerja yaitu bekerja keras tanpa pantang menyerah, cerdas. Dan yang kedua, cerdas dalam memanfaatkan peluang. Dan yang terakhir, tidak melalaikan ibadah. Dimana kebanyakan tuh orang bekerja kayak ya udah bekerja aja, tapi kita sendiri tuh lupa sama waktu sholat gitu. Jadi kalau bisa bekerja itu mencari dunia dan akhirat. Nah, etos kerja ini ada dua versi. Yang pertama itu etos kerja biasa dan versus islami. Apa sih bedanya gitu? Etos kerja biasa umumnya itu semangat dan totalitas bekerja untuk hasil. Sedangkan etos kerja islami yaitu semangat bekerja yang dilandasi niat lillahi ta'ala sehingga bernilai ibadah. Oke, kesimpulannya adalah bekerja adalah perintah Allah. Bekerja yang benar adalah amal soleh, dan etos kerja islami harus berlandaskan syukur, niat, ikhlas, amanah, dan orientasi akhirat. Mari kita jadikan pekerjaan kita sebagai bentuk ibadah. Jangan sampai kita bermalas-malasan, tapi jadilah muslim yang produktif, amanah, dan memberi manfaat. Dengan begitu, kita bukan hanya sukses di dunia, tetapi juga mulia di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Lalu yang kedua yaitu kewirausahaan dan kemandirian dalam Islam. Boleh slide selanjutnya. Penjelasannya yaitu kewirausahaan dan kemandirian dalam Islam sangat penting untuk mencapai kemakmuran dan kemajuan. 7 spirit muslim yang relevan adalah selalu berusaha, yaitu berusaha keras untuk mencapai tujuan dengan kerja keras dan perencanaan yang baik. Lalu bertakwa, yaitu menjalankan bisnis dengan integritas dan etika yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Lalu yang ketiga, beristighfar, yaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang diperbuat baik secara disengaja ataupun tidak, dan terus memperbaiki diri. Lalu bertawakal, yaitu percaya bahwa Allah SWT akan memberikan yang terbaik sambil kita juga harus terus berusaha. Lalu yang kelima, rajin berdoa, yaitu memohon petunjuk dan keberkahan dari Allah SWT dalam setiap langkah untuk memulai kewirausahaan atau bisnis. Dan yang keenam, bermurah hati dan gemar berinfak. Tentunya kita harus menggunakan sebagian rezeki untuk membantu orang lain dan berinvestasi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, senantiasa bertahmid,
atau mensyukuri setiap nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menerapkan spirit-spirit ini, umat Islam dapat mencapai kemandirian ekonomi dan menjadi manusia-manusia peradaban yang menguasai dunia, serta memahami bahwa kekayaan bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang amal soleh, nama baik, ilmu, pengalaman, dan relasi. Nah, kemudian yang bab selanjutnya yaitu konsep etika profesi Islami. Boleh slide selanjutnya? Konsep etika profesi Islami mencakup beberapa prinsip utama, yaitu yang pertama, mencari rezeki dengan cara halal dan baik, serta bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bekerja keras untuk meningkatkan kesabaran, ketekunan, dan keterampilan. Yang ketiga, ikhlas dalam beramal dan berniat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat, jujur dan transparan dalam berinteraksi dan berbisnis. Dan yang kelima, kerjasama yang positif dan tidak menimbulkan penyelewengan. Lalu yang keenam, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Yaitu kita juga nggak boleh terlalu fokus ke dunia, juga harus mikirin akhirat. Nah, yang ketujuh, melihat ke depan dengan optimis dan tidak menyerah. Yang kedelapan, tidak meminta-minta dan bekerja keras. Yang kesembilan, tidak melakukan monopoli dan menimbun barang kebutuhan masyarakat. Yang ke-10, mendahulukan dengan itu nasionalisme dan ihsan, yaitu kesempurnaan. Selanjutnya dilanjutin sama teman saya. Selanjutnya ada makna dan implementasi amal soleh. Amal soleh merupakan konsep sentral dalam kehidupan seseorang muslim yang memiliki makna mendalam dan implementasi nyata. Pada hakikatnya, amal soleh adalah mengerjakan segala perbuatan baik yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain dengan landasan syariat Islam serta niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mengharapkan ridhonya. Implementasinya, amal soleh dimulai dengan menanamkan hati yang qanaah, yaitu merasa cukup dan lapang dada dengan segala pembagian yang telah Allah tetapkan. Sifat qanaah ini merupakan kekayaan hakiki yang tidak ternilai harganya, karena jiwa yang dipenuhi dengan keridhaan akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada konsep kerjasama, kemitraan, dan persaingan sehat. Islam mengatur segala aktivitas umatnya, termasuk kerjasama bisnis atau syirkah, antara muslim maupun dengan non-muslim. Secara harfiah, syirkah berarti penggabungan harta sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara harta satu pihak dengan pihak lainnya. Macam-macam kerjasama atau syirkah. Yang pertama ada syirkah amlak atau sukarela. Syirkah ini merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki benda tanpa melalui akad syirkah. Syirkah ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada syirkah ikhtiariyah. Syirkah ikhtiariyah ini adalah syirkah yang terjadi karena dua orang yang berakal. Contohnya, orang yang dibelikan suatu benda dan mereka menerimanya, maka jadilah keduanya bersikat memiliki benda tersebut. Syirkah yang kedua ada syirkah jabariyah. Syirkah jabariyah ini adalah syirkah yang terjadi karena dua orang atau lebih tanpa perbuatan keduanya. Contohnya, dua orang atau lebih menerima harta warisan, para ahli warisan tersebut berserikat memiliki harta warisan secara otomatis tanpa usaha atau akad. Yang kedua ada syirkah uqud atau syirkah uqud ini merupakan ungkapan kepada akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat terhadap harta dan keuntungan. Syirkah ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada syirkah inan. Syirkah inan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk menjalankan bisnis melalui modal yang mereka miliki dengan ketentuan bagi hasil. Yang kedua ada syirkah mufawadlah, yaitu syirkah yang kerjasama antara dua orang atau lebih yang sepakat
untuk melakukan suatu bisnis atau usaha dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Yang ketiga ada syirkah abdan, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan bisnis atau usaha melalui tenaga yang mereka miliki dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal. Yang terakhir, yang keempat ada syirkah wujuh. Syirkah wujuh yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dengan tanpa adanya modal. Yang terakhir ada syirkah mudharabah. Syirkah ini adalah kerjasama antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam satu usaha tertentu. Selanjutnya ada persaingan sehat. Islam menganjurkan persaingan sehat atau perlombaan dalam kebaikan yang biasa disebut fastabikul khairat, termasuk dalam bisnis. Prinsip persaingan sehat ada 5. Yang pertama, dilakukan tanpa merugikan pihak lain. Yang kedua, berlandaskan pada keadilan dan nilai-nilai moral Islam. Yang ketiga, didasari oleh semangat persaudaraan atau ukhuwah. Yang keempat, tujuannya bukan untuk mematikan persaingan, tetapi untuk memberikan pelayanan dan produk terbaik. Yang terakhir, untuk menghargai dan menghormati sesama pembisnis. Lalu yang keenam, ada titik temu antara amal soleh dan profesionalitas. Oke, jadi Islam tuh nggak mandang kalau bekerja itu hanya untuk mencari uang atau sekedar rutinitas saja. Kenapa? Karena Islam memandang bekerja sebagai amal soleh, yaitu seperti tepat, sesuai, berkualitas, dan terbaik, sejalan dengan ihsan. Profesionalitas merupakan wujud amal soleh karena menuntut kesungguhan, kualitas, ketepatan, serta dikerjakan oleh ahlinya, agar membawa kebaikan dan menghindari kehancuran. Titik temunya terletak pada tuntutan bekerja secara benar, terbaik, dan bertanggung jawab sehingga melahirkan karya yang bermanfaat bagi diri dan umat. Nah, kesimpulan dari bab yang kita jelaskan yaitu etos kerja Islam adalah sikap seorang muslim yang meyakini bahwa bekerja bukan hanya untuk memuliakan diri sendiri dan menunjukkan kemanusiaan, tetapi juga sebagai amal soleh. Bagi pengusaha muslim sejati, keuntungan tidak hanya diukur dari uang, melainkan juga dari nama baik, ilmu, pengalaman, relasi, serta berbagi dengan sesama. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.